Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji validitas butir soal dengan teknik percent product moment correlation dengan cara manual. Butir soal dikatakan valid bila koefisien korelasi product moment lebih dari R tabel. Nanti saya tunjukkan R tabelnya seperti apa. Dengan alfa sama dengan N-2. Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas dengan teknik korelasi product moment, R hitung, jadi nanti R hitung ini kita bandingkan dengan R tabel. R hitung sama dengan N X kali Y dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kita kuadratkan. Kemudian dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kita kuadratkan, hasilnya kita kalikan dengan N. Di mana N adalah jumlah sampel, X adalah skor variabel, jawaban subjek penelitian, dan Y adalah skor total dari variabel untuk subjek penelitian ke N. Contoh, berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5. Ujilah validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikansi alfa 5%. Alfa 5% ini sama dengan 0,05. Jadi untuk validitas itu yang diuji adalah butir soal. Jadi ada butir soal ke 1, 2, 3, dan 4. Jika soal 1 dikatakan valid, soal 2 tidak valid, soal 3 valid, soal 4 valid. Ini misal ya. Misal, maka untuk soal-soal yang valid ini bisa kita uji reliabilitasnya. Dan kita bisa, kalau reliable, kita bisa gunakan untuk penelitian. Kalau untuk soal yang tidak valid ini harus kita buang. Karena yang tidak valid nanti tidak bisa mengukur apa yang mau diukur. Jadi kalau validitas itu ke butir-butir soalnya, kalau reliabilitasnya adalah reliabilitas instrumen. Kita langsung ke caranya. Jadi cara manual uji validitas butir soal 1. Jadi ini hanya untuk butir soal 1. Cara yang saya jelaskan setelah ini juga berlaku untuk soal 2, soal 3, dan soal 4. Langkah-langkah menjawab 1. Menjumlahkan skor jawaban siswa. Ini tadi dari soalnya, kemudian kita jumlahkan. 14 ini dari mana? Dari 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Jadi 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Dari jumlah dari jawaban butir soal 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan lagi 20 ini dari mana? Dari 5 tambah 5. Ini 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 19 berarti di sini ada 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5. 19. Yang kedua, uji validitas setiap butir soal. Pada tahap ini, melakukan uji validitas butir soal dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban sebagai variabel Y. Jadi misal kita mau menguji validitas dari butir soal 1, jadi 1 ini saja, maka ini sebagai X dan Y-nya adalah totalnya. Jadi kita masukkan di sini bahwa X-nya adalah butir soal 1, ini dari butir soal 1, sedangkan Y ini kita dapatkan dari total yang ini tadi dengan menjumlahkan secara horizontal dari butir soal 1 sampai butir soal 4. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai R tabel.
lihat di lampiran R tabel. Nanti di file ini ada lampiran R tabelnya. Dengan N-nya adalah jumlah siswanya adalah 10, alfanya 5% atau sama dengan 0,05. Sehingga nilai R-nya adalah 0,05, 10 dikurangi 2. Dari mana 10 dikurangi 2? 10 adalah jumlah sampelnya, dikurangi 2 adalah dari rumus yang di sini tadi, di mana alfa sama dengan N min 2. Nah, jadi kita gunakan yang di sini N min 2 sehingga R 0,05,8. 8 ini dari 10 dikurangi 2 pada tabel produk momen sama dengan 0,707. Berikut saya tunjukkan R tabel. Di sini R sama dengan 0,05, taraf signifikansi 0,05 dengan alfanya N min 2. N-nya adalah jumlah datanya, ini N min 2. N min 2, 10 dikurangi 2 adalah 8. Kita mau melihat R tabelnya nilainya berapa, kita lihat N-nya di sini. Ini adalah N, jadi N-nya kita lihat 8. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Jadi kita melihatnya di sini skornya adalah 0,707. Kalau misalkan taraf signifikansinya 1%, maka nilainya 0,834. Jadi kita tinggal melihat jumlah N-nya berapa, kemudian signifikansinya berapa, tinggal diluruskan. Kalau misalkan jumlahnya 30, berarti taraf signifikansinya 5%, berarti nilai R tabelnya 0,361. Nilai R tabel ini nanti yang kita gunakan sebagai perbandingan dengan nilai R hitung. Yang mau kita hitung ini adalah sebagai R hitung. Jadi di sini N-nya 8, taraf signifikansinya 5% adalah 0,707. 8 ini didapatkan dari N min 2. N min 2 adalah jumlah datanya, kita kurangi dengan 2. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini untuk X-nya kita jumlahkan dari siswa 1 sampai 10, jumlahnya adalah 41. Untuk Y-nya kita jumlahkan dari 14 sampai 19. Nilainya adalah 162. XY berarti X ini kita kalikan dengan Y. 56 ini berarti 4 kali 14, X dikali Y. 100 ini berarti dari 5 dikali 20, 5 kali 20. Sedangkan X kuadrat, X ini adalah dari sini, ini 4 kita kuadratkan adalah 16, 4 kuadrat. Misalkan lagi yang ini 25, berarti ini X kuadratnya adalah 5 kuadrat. Nah, kalau sudah semua kita jumlahkan 171. Ini juga kita jumlahkan 674. Kemudian untuk yang ini Y kuadrat berarti di sini ada Y 14, berarti ini adalah 14 kuadrat. Atau 196. Misalkan lagi di sini Y-nya 16, maka 16 kita kuadratkan 256. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 2684. Kita hitung menggunakan rumus yang tadi. N-nya adalah 10, kita masukkan N10. XY. XY berarti dari perkalian X kali Y. Ini adalah 674, kita masukkan di sini. Sigma X adalah 41. Sigma Y adalah 162. Dibagi dengan akar, N-nya 10, sigma X kuadrat adalah 171. Dikurangi dengan sigma X itu adalah ini. Jadi ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma XY, ini sigma X kuadrat. Kalau ini sigma Y kuadrat. Jadi sigma X kuadrat 171, sigma X 41 kita kuadratkan, N 10, sigma Y kuadrat 2684 dikurangi dengan sigma Y adalah
162 kita kuadratkan. Ini kita kalikan 10 dikali dengan 674, 6470, 41 kita kali 162 hasilnya 6642. Ini kita kalikan dulu. 171 dikali 10 hasilnya dikurangi 41 kuadrat. Jadi ini dihitung dulu 10 kali 171 dikurangi dengan 41 kuadrat hasilnya adalah 29. Kalau ini kita Oke, jadi saya jabarkan saja. Jadi untuk yang dalam kurung atau dalam akar ini 10 kali 171 adalah 1710. Kemudian 41 kuadrat adalah 1681. Kemudian yang ini adalah kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu 10 dikali 2684 adalah 26840. Sedangkan untuk 162 kuadrat adalah 26244. Kemudian ini setelah kita kalikan 10 kita kurangi dengan 26244. Hasilnya adalah 29 dikali dengan 596. Ini dalam akar. Kemudian akarnya 17284 atau 131,5. Maka ini tadi 6740 dikurangi 6642 98 dibagi dengan 131,5 hasilnya adalah 0,746. Maka dalam membuat keputusan R hitung itu harus lebih dari R tabel jika dinyatakan dalam butir soal itu valid. Nah, tadi R hitungnya adalah 0,745, ini yang kita peroleh dari perhitungan. Sedangkan R tabelnya yang kita lihat dari tabel tadi adalah 0,707. Karena R hitungnya lebih dari R tabel, maka butir soal 1 dinyatakan valid. Cara ini juga dilakukan cara yang sama untuk menguji validitas butir soal nomor 2. Tapi untuk butir soal nomor 2 bedanya hanya di X-nya. Untuk butir soal nomor 2 X-nya, ini tadi kan butir soal nomor 1 X-nya. Kalau butir soal nomor 2 kita menggunakan X. Butir soal nomor 2 kita menggunakan X yang ini. Sampai ke bawah sini, ini sebagai X. Kalau mau menghitung butir soal nomor 3, validitas butir soal nomor 3, maka X-nya adalah soal nomor 3. Y-nya tetap. Untuk butir soal nomor 4, X-nya adalah butir soal nomor 4 keseluruhannya, sedangkan Y-nya adalah tetap. Jadi untuk caranya semuanya sama, tapi untuk yang dimasukkan di data X ini berbeda. Kita masukkan butir soal nomor 2 jika kita menguji validitas soal nomor 2. Sekian penjelasan dari uji validitas butir soal dengan percent correlation product moment dengan cara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.